Ya, Oke. baiklah hadirin yang kami hormati, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup, kita akan mengundang kembali dengan hormat kepada Pembina Asosiasi Disleksi Indonesia, Dr. Purboyo Saleh Spesialis Anak Konsultan, untuk kiranya berkenan memberikan closing remarks pada kegiatan Munas ADI 2 kali ini, sekaligus juga mungkin bisa sedikit bersilaturahim dengan para undangannya, dokter. Ini masih tersisa sekitar 80-an kalau tidak salah tadi saya lihat Ya, yang masih insya setia Allah. bersama kita, tapi memang luar biasa ya, kita berapa jam ini, sudah hampir 5 jam bertahan, dan mudah-mudahan closing remarks dari dokter saya lihat contekannya akan ada kabar bahagia, mari kita nantikan semua. Untuk kita kepada dokter Purboyo kami persilakan. Ya, terima kasih Dokter Irma. Saya langsung untuk share screen ya. Sebentar ya. Mana dia? Dibuka untuk share screen, Dokter Irma. Dokter Irma masih di mute. Sudah dok tadi, sebentar. Sudah. Ya, sudah bisa dok. Ya. Udah kok, udah ke share screen. Sudah terlihat dok. Udah terlihat. Ya. Tinggal slideshow aja ya. Slideshow from beginning ya. Enggak, from itu. Nah itu ya. Nah, baik, closing remarks-nya mudah-mudahan selesai dalam 7 menitan ya. Kita mulai dengan, ini nggak bisa kita bantah ya. Disleksi merupakan suatu very complex neurodevelopmental disorder. Kenapa? Karena melibatkan intervensi yang sifatnya multidisiplin approach. Dan kemudian kita lihat demikian panjang jalur yang kemudian memang dilalui, dijalani oleh anak yang terdiagnosis disleksi mulai dari sangat dini. Kalau kita bisa membuat diagnosis expressive language disorder, hati-hati. Mungkin ini cikal bakalnya disleksi, tentu akan kita ikuti perjalanannya sampai bisa tentukan IQ-nya. Memang ternyata betul normal, gangguan bahasa ekspresifnya dengan petanda disleksi dan risiko disleksi yang muncul, dan akhirnya terdiagnosis disleksi. Ingat, komorbiditasnya bisa disertai dengan ADHD, dan kalau ada attention deficit hyperactivity disorder, dia dengan conduct disorder dan seterusnya. Sehingga bisa ada komorbid lain yang dispraksi pada anak yang terdiagnosis disleksi. Sehingga penanganannya tentu tidak hanya psikolog, ada medis di sini, kemudian ada guru tentunya untuk kesulitan belajarnya. Ya. Dan kalau kita lihat ini memang perjalanan yang sangat panjang, karena kita ingin mencegah agar anak-anak tersebut tidak jatuh ke dalam keadaan yang memang disleksinya tidak bisa kita perbaiki. Karena kalau itu yang terjadi, kita tanda kutip paksa harus mencari talentanya yang kadang juga bisa sulit untuk kita dapatkan. Oleh karena itu, sering diberi tanda tanya kalau kemudian kasusnya sudah berusia besar ya, di kelas-kelas yang lebih atas. Oleh karena itu, kita ingin mencegah anak-anak ini agar tidak sampai ke keadaan yang disebut dengan bipolar ya, ini panjang perjalanannya, dan ini yang kita inginkan ya, membuat diagnosis ini, lakukan intervensi ini agar tidak terjadi keadaan di mana kita nggak bisa membuat diagnosis disleksi, hilang dia, tidak terlihat oleh kita, padahal anak-anaknya sangat mungkin gifted, sehingga kita jadi kehilangan generasi ini ya, generasi yang memang gifted, dan bahkan yang kita dapatkan adalah generasi-generasi yang conduct, atau kemudian disertai dengan komorbidnya ADHD. Nah, ringkasan dari kemudian yang kita bahas di kelas ini, saya coba catat ada 4 kira-kira ya. Satu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, semua yang disampaikan oleh teman-teman dari ADI Cabang, dan kemudian teman-teman DPSG, kaitannya ini. Kegiatan ilmiahnya dalam bentuk yang kalau saya catat itu, sesungguhnya di saat sekarang memang memanfaatkan media sosial. Semua media sosial ya, termasuk Instagram, termasuk FB, termasuk kemudian menggunakan Zoom Cloud Meeting ini. Dan kemudian juga
terlihat tadi dari masukan-masukan yang diberikan bahwa apapun yang kemudian juga dihasilkan dari produk yang dikerjakan anak-anak bisa ditampilkan juga dalam kegiatan yang sifatnya virtual, seperti masukan dari Ibu Amalia ya, dari DPSK Jakarta Raya ya. Sehingga kemudian ada masukan yang sangat penting yang bisa kita catat adalah kolaborasi antar DPSK di dalam melakukan kegiatan di semua media sosial tadi. Atau kemudian di satu media sosial, tapi kemudian dibuat kegiatan kolaborasi yang memang dalam hal ini sangat bagus kalau dikoordinir oleh pusat ya, karena pasti melibatkan web academy, karena memerlukan hal yang berkaitan dengan kegiatan untuk penyiaran ya. Nah, itu catatan-catatan yang memang tadi saya dengar dari teman-teman DPSK dan juga dari cabang-cabang Asosiasi Diklat Indonesia. Sehingga saya merangkumnya dalam 3 hal sebetulnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi berita menggembirakan. Atau mungkin jadi berita menggembirakan, tapi pakai tanda kutip. Karena yang pertama adalah sangat bagus sekali sebetulnya kalau kegiatan-kegiatan ilmiah tadi dan yang sifatnya non ilmiah. Kenapa ada ilmiah dan non ilmiah? Karena nanti ada DJSG, karena nanti ada DPSG yang tidak melulu ilmiah, atau kemudian nanti ada DTSG yang juga nanti tidak melulu ilmiah. Jadi kalau saya mengusulkan sudah waktunya mungkin kita melakukan kegiatan yang sifatnya tahunan. Bisa tahunan, annual, atau kemudian 2 tahunan. Yang melibatkan ADI, kemudian DPSG, DTSG, dan DJSG. Kalau melihat kegiatan dari misalnya Ikatan Dokter Anak Indonesia, ngumpul tuh kayak pertemuan ilmiah tahunan. Lokasinya mungkin bisa giliran aja. Nanti Adi Aceh jadi tuan rumah. Atau kemudian Adi Banten, atau Adi Pusat. Yang kegiatannya dibagi 2. Ada ilmiah dan yang bukan ilmiah. Di situ bisa kumpul untuk sambil silaturahmi. Yang non ilmiahnya. DPSG bisa, DTSG di situ, DJSG di situ. Sambil ada kegiatan ilmiahnya. Satu kegiatan, tapi kemudian bisa mengakomodasi 2 wadah ini, yang ilmiah dan non-ilmiah. Nah, yang kedua, untuk kemudian mencapai apa yang seperti kita inginkan ini, tentu memang diperlukan pengayaan-pengayaan yang tadi disebutkan, sifatnya memang berbasis bukti, dan tentu harus disampaikan dari pusat. Nah, saya merencanakan di tahun 2021 ini, setiap bulan, lewat kanal YouTube-nya kita, ya, karena punya YouTube kita dengan nama NBP Center, sama saja itu dengan Asosiasi Disleksi Indonesia sebetulnya. Kita lakukan kegiatan yang memang tidak berbayar, dan itu bisa disinkronkan saja untuk kemudian bersatu bersama-sama ADI dan DPSG ikut kegiatan ini. Topiknya, topik yang memang dibahas mulai dari yang sifatnya ilmiah, semi ilmiah, atau kemudian yang populer. Ya, setiap minggu, bukan setiap minggu, maaf, setiap bulan kita lakukan kegiatan ini untuk sambil memberikan pengayaan buat teman-teman kita di cabang dan juga buat DPSG. Untuk persiapan kita melakukan kegiatan tadi yang annual atau ya biennial meeting misalnya ya, yang melibatkan tidak hanya profesionalnya tapi juga orang tua dan kemudian keluarga. Nah, yang ketiga, ada satu kabar juga yang mudah-mudahan bisa dilaksanakan di tahun ini kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan MOU yang sebetulnya
sedang kita tunggu-tunggu untuk ditandatangani. Ya nanti yang mana yang duluan lah kita lihat ya. Apakah dengan Kemendikbudnya langsung direktorat atau kemudian dengan lembaga yang berada juga sama di Kemendikbud. Yang mudah-mudahan di bulan Januari ini ya kita bisa melihat dengan lebih terang lagi apakah kegiatan itu bisa direalisasikan di tahun 2021 bersama dengan Kemendikbud. Kalau itu terlaksana, kita akan melakukan kegiatan yang sifatnya nasional, karena akan melakukan kegiatan yang hampir mirip seperti kelas edukasi dan diikuti dengan kelas beasiswa, tapi untuk seluruh guru di seluruh Indonesia. Dan sifatnya memang tidak berbayar. Yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Jadi ada 3 poin penting. Yang pertama tadi kegiatan annual meeting tadi, ilmiah dan tidak ilmiah jadi satu, melibatkan ADI, DPSG, DTSG, DJSG. Kemudian bulanan rutin kita lakukan kegiatan yang sifatnya free untuk transfer ilmu dari yang sifatnya ilmiah, semi ilmiah, dan kekeluargaan biasa, tidak ilmiah, populer. Satu lagi adalah yang berkaitan dengan kerjasama itu. Ya, demikian mungkin. Dan tadi terakhir dari Dr. Nathan di Sulawesi Utara, Manado, ya mungkin sangat bagus bergabung nanti dengan Makassar, NBP Center Makassar, tapi tentu Dr. Nathannya nanti kita bantu juga. Saya terus terang merasa sangat ingin membantu kegiatan Dr. Nathan agar kemudian bisa memang berjalan di sana ya. Walaupun kondisinya tadi kalau kita dengar memang kondisi yang memerlukan effort yang kuat tidak hanya dari Dr. Nathan tetapi tentu dari ADI Pusat dan teman-teman lainnya, misal dari NBP Center Makassar. Demikian mungkin closing remarks-nya Dr. Irma. Ya, terima kasih untuk perhatian semua. Terima kasih buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke untuk kehadirannya, yang bergerak di Asosiasi Disleksia Indonesia dan juga yang bergerak di Disleksia Parent Support Group. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan manfaat buat anak-anak kita, buat orang tua yang memang memerlukan bantuan dari kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok. Dan juga yang dinanti-nanti adalah DTSG ya, Dok ya. Mudah-mudahan Yeah. Dokter stop sharing, Dok. ini coming soon ya. Alhamdulillah hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian Munas ADI yang kedua kali ini. Senang sekali meski di tengah pandemi kita dapat bersilaturahim dalam satu niat, yaitu demi kebaikan anak-anak kita dengan disleksia, khususnya yang berada di Indonesia. Salut untuk ADI dan juga DPSG yang sudah berjuang sedemikian bagi anak-anak kita dengan ketulusan yang luar biasa, dan saya yakin nanti DTSG juga tidak akan kalah kuat kiprahnya. Dan selanjutnya insya Allah pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 akan diselenggarakan Munas ADI 2 sesi lanjutan untuk kemudian kita para pengurus dan juga calon pengurus ADI dan DPSG, juga mungkin nanti DTSG, bertemu kembali bersilaturahim berdasarkan hasil survei yang akan kita kelola pada hari ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh undangan dan juga peserta yang hadir pada acara Munas ADI 2 kali ini. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya seluruh individu dengan disleksi, dari mulai anak-anak sampai ibu bapaknya mungkin atau kakek neneknya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Munas 2 kali ini, juga atas segala kekurangan Asosiasi Disleksia Indonesia selama ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bisa bersama-sama membantu dan berbuat yang terbaik bagi individu dengan disleksia di tanah air, khususnya anak-anak dengan disleksia dan juga beserta keluarganya. Semoga Asosiasi Disleksia Indonesia bersama-sama dengan Disleksia Parent Support Group Indonesia, Disleksia Teacher Support Group Indonesia coming soon, dan juga Disleksia Junior Support Group Indonesia akan bisa menjadi keluarga besar yang harmonis dalam karya bagi bangsa. Akhir kata izinkan saya mengutip quotes berikut. Coming together is the beginning,
keeping together is progress, and working together is success. By Henry Ford. Salam disleksia, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.